Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian, saya Alfian dan beberapa teman saya akan mempresentasikan yaitu analisis dan solusi komunikasi bisnis yang terjadi di PT Semen Gresik. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari PT Semen Gresik itu sendiri. PT Semen Gresik didirikan sejak tanggal 7 Agustus 1957 yang diresmikan langsung oleh Bapak Soekarno yang dulunya berplan di Jalan Veteran, Kecamatan Gresik, Jawa Timur. Di plan Gresik tersebut, PT Semen Gresik berhasil melahirkan beberapa anak perusahaan dan juga berhasil menyebarkan pasar dari produknya, yaitu Semen Gresik tersendiri. Dan dikala itu, setelah plan Gresik, pabrik kapur di sana dan beberapa bahan baku utama pembuatan semen itu habis, mulai menipis. PT SIG sendiri memutuskan untuk membuka plant di Tuban, dan di Tuban itu terdapat dua perusahaan sekaligus sesama dari induk SIG, yaitu PT Semen Gresik dan Solusi Bangun Indonesia. Di sana PT Semen Gresik memproduksi main brandnya yaitu Semen Gresik dan eco brandnya yang terbaru yaitu Semen Merdeka. Sedangkan Solusi Bangun Indonesia menghasilkan semen Holcim yang dulunya semen Holcim menjadi semen Dynamic sekarang. PT Semen Gresik sendiri berindukan di PT Semen Indonesia Group Persero yang dinaungi BUMN langsung yang sekarang menjadi Danantara. Dan diperkirakan plant Tuban sendiri bisa mampu menampung bahan baku pembuatan semen bertahan sampai tahun 2080. Tapi PT SIG sendiri ingin membuat atau menyebarkan pasar lagi lebih banyak lagi. Alhasil mereka memutuskan untuk membuka plant baru yang dulunya berencana plant di Pati, tapi mendapatkan penolakan keras oleh warga sekitar dan memutuskan untuk membuka plant di Rembang. Dan untuk masalah yang terjadi dengan beberapa warga lokal akan dijelaskan oleh teman saya, Marinda. Terima kasih Mas Alfian. Selanjutnya saya akan menjelaskan kronologi singkat dari PT Semen Gresik dan masyarakat Rembang. Dimulai dari konflik 2009 sampai 2010 pada saat pembangunan pabrik dipindahkan ke Rembang. Pada 2014 pembangunan terjadi penolakan. 2016 terjadi aksi cor kaki dan Mahkamah Agung memberhentikan izin lingkungan. Namun 2017 izin baru diterbitkan sehingga konflik berlanjut. Kemudian pemerintah melakukan KLHS dan memberhentikan sementara aktivitas penambangan di kawasan Watu Putih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab masalahnya. Menurut kelompok kami, disebabkan oleh sosialisasi yang kurang merata, AMDAL yang kurang transparan, serta perbedaan pandangan antara perusahaan dan masyarakat terhadap perusahaan itu sendiri. Dan akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan itu menurun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nika. Terima kasih Mbak Marinda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kasus berdasarkan teori komunikasi bisnis. Dilihat dari teori komunikasi dua arah, perusahaan masih lebih banyak memberikan informasi daripada mendengarkan pendapat masyarakat. Kemudian, menurut teori stakeholder, masyarakat sekitar merupakan pihak yang paling terdampak, sehingga seharusnya dilibatkan sejak awal perencanaan proyek. Dalam komunikasi krisis, perusahaan masih belum aktif untuk memberikan penjelasan kepada publik ketika konflik mulai membesar. Selain itu, prinsip 7C komunikasi bisnis, aspek kompetenis dan consideration masih belum bisa disampaikan dan dilakukan secara maksimal karena informasi yang diberikan belum lengkap dan kepentingan masyarakat masih belum sepenuhnya terpenuhi. Saya dan teman-teman
saya melakukan analisis SWOT. Kekuatan perusahaan adalah memiliki pengalaman yang panjang, terdaftar sebagai BUMN, dan mendapatkan dukungan dari pemerintah. Kelemahannya yaitu komunikasi masih kurang terbuka dengan masyarakat. Peluang perusahaan yaitu mengubah hubungan supaya menjadi lebih baik lagi melalui forum komunikasi bersama dengan masyarakat. Dan ancamannya yaitu penolakan masih terus berlanjut, lalu resiko terhadap reputasi perusahaan dan gugatan hukum. Selanjutnya Sinta akan menjelaskan solusi yang kami usulkan. Terima kasih nih. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis tersebut, kami mengusulkan beberapa strategi komunikasi. Yang pertama, perusahaan perlu menerapkan komunikasi dua arah agar masyarakat dapat memberikan masukan. Yang kedua, masyarakat perlu dilibatkan dalam penyusunan AMDAL sehingga prosesnya menjadi lebih transparan. Yang ketiga, perusahaan harus memberikan informasi yang seimbang, tidak hanya mengenai manfaat ekonomi, tapi juga mengenai upaya menjaga lingkungan. Selain itu, perusahaan juga memerlukan juru bicara resmi agar informasi yang disampaikan lebih jelas dan juga konsisten. Kami juga mengusulkan SOP penanganan keluhan masyarakat. Prosesnya dimulai dari penerimaan keluhan, pencatatan, verifikasi lapangan, klasifikasi, koordinasi internal, lalu penyampaian solusi, tindak lanjut, hingga evaluasi. Dengan SOP tersebut, perusahaan diharapkan dapat menangani setiap keluhan secara lebih cepat, terstruktur, transparan, sehingga masyarakat dapat memiliki kepercayaan tinggi lagi terhadap perusahaannya. Selanjutnya, bagian penutup akan disampaikan oleh Sandi. Terima kasih Sinta. Selain strategi yang telah dijelaskan, perusahaan juga perlu membentuk forum komunikasi stakeholder yang dilakukan secara rutin. Forum ini meliputi masyarakat, pemerintah, akademisi, dan perusahaan agar semua dapat berdiskusi dan menyampaikan pendapat secara terbuka. Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan layanan komunikasi digital seperti layanan WhatsApp, publikasi laporan lingkungan, dan CSR. Di sini Humas juga memiliki peran penting seperti sebagai penghubung perusahaan dengan masyarakat. Strategi yang kami usulkan dapat diukur melalui beberapa faktor, seperti respon awal terhadap keluhan maksimal 24 jam, penyelesaian sebagian besar keluhan dalam waktu 14 hari kerja, forum komunikasi yang dilakukan secara rutin setiap bulan, serta meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat. Dengan adanya indikator tersebut, perusahaan dapat mengevaluasi apakah strategi yang telah diterapkan berjalan dengan baik. Sebagai kesimpulan, kasus PT Semen Gresik di Rembang menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya bergantung pada aspek teknis maupun legalitas proyek, tetapi juga pada komunikasi yang baik, transparan, serta melibatkan seluruh stakeholder sejak awal. Dengan komunikasi yang baik, perusahaan dapat membangun kepercayaan masyarakat serta sekaligus mengurangi tingkat konflik di masa yang akan datang. Demikian presentasi dari kelompok saya. Saya akan menambahkan lagi bahwasanya di tahun kemarin pada tahun 2025 terjadi konflik lagi di Plen Rembang karena dengan alasan yang sama dengan masyarakat lokal. Dengan begitu sempat ditutup kembali Plen Rembang selama 1 minggu. Alhasil demand pasar semen Gresik menurun drastis karena mengandalkan Plen Tuban saja. Alhasil SIG berupaya lebih keras lagi menyerahkan beberapa karyawan CSR dan mediasi dengan beberapa masyarakat setempat agar bisa dibuka kembali. Dan sekarang alhamdulillah PT SIG beserta Semen Gresik dan jajaran anak perusahaan lainnya sudah buka kembali di Plen Rembang. Plen Rembang yang siap menyuplai regional Jateng, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, serta luar pulau yang lain, dan Plen Tuban
siap menyuplai Jawa, Bali, dan sampai Papua. Dan kemarin baru saja telah diresmikan pelabuhan baru yang telah diresmikan baru saja di bulan kemarin oleh Direktur Utama SIG, yaitu pelabuhan di Tuban, yang siap untuk menjadi support pengiriman di Amerika Serikat. Dan disitulah tujuan SIG sebenarnya, yaitu menyebarluaskan produknya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.